Kan Menpora sekarang mendengung-dengungkan gitu kan, sport science itu. Nah, sport science itu yang mana sih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Iwan? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah Pak. Iya, Pak Iwan, ini udah kali yang kedua di tahun 2020 ini datang ke Depok untuk memberikan pelatihan fisik ya. Betul. Nah, hari ini apa aja Pak Iwan yang sudah diberikan kepada para peserta? Ya, jadi sesuai diskusi kita di awal kan Pak ya, kita bicara materi tentang physical conditioning. Nah, kalau kita bicara physical conditioning kan ada 4 komponen fisik dasar itu ya, menurut pompa, menurut Schroeder, menurut yang lain-lain gitu yang dikenal sebagai teori segitiga emas. Ada daya tahan, ada kekuatan, ada flexibility dan ya kecepatan speed gitu. Jadi kita bagi dua gelombang pemberian materinya. Di awal itu kita berikan tentang strength training dan endurance training, latihan kekuatan dan daya tahan kardiovaskuler. Nah ini kenapa kita pisah, supaya peserta bisa dapat pemahaman yang utuh, karena komposisinya kan kita bagi ya, penyampaian materi di kelas itu ya mungkin 40% ya yang kita push lebih banyak itu supaya kawan-kawan lebih paham. Kan biasanya kalau orang olahraga kan learning by doing-nya itu lebih dominan gitu Pak. Kalau dia langsung melakukan itu lebih cepat ingat ya, cepat masuk ke memori mereka, supaya ini bisa benar-benar difahami, dan yang paling penting lagi kita berharap mereka bisa aplikasikan kepada atlet mereka gitu. Ya, harapannya begitu ya, betul. Setelah mereka mendengar, melihat dan melakukan, insya Allah bisa terserap 70% menurut teori belajar gitu ya. Betul. Pak Iwan, dengan pola yang agak berbeda yang kami buat kali ini, di mana kami memisahkan menjadi dua session ini, menurut Pak Iwan apa pernah juga dilakukan di tempat-tempat lain? Saya kira pelaksanaan yang seperti kita laksanakan ini belum pernah ada Pak di Indonesia ya. Biasanya kan kalau ada penataran pelatih atau workshop sekalipun itu waktunya paling 1 minggu itu paling lama kan. Dan itu pernah saya juga lakukan dan pernah saya alami gitu kan, apa yang dilakukan oleh katakanlah ya institusi olahraga kita gitu di negara kita itu ya, untuk sertifikasi katakanlah untuk penataran pelatih, untuk peningkatan mutu pelatih itu ya 1 minggu ya. Nah ini kita mungkin ya pernah belajar gitu Pak ya. Kita ya Pak Mus juga pernah dulu di Jerman kan, kita 4 bulan 5 bulan di sana gitu kan, dengan satu fokus materi tertentu kan, pemahamannya lebih komprehensif. Nah itu yang kita harapkan. Jadi ya kalaupun kita lihat di mahasiswa di Fakultas Olahraga juga kan seperti itu ya. Mereka dapat materi dalam 1 semester ya. Nah itu juga ya harus kita lihat, mahasiswa kita itu ya khususnya untuk mata kuliah olahraga, di bidang olahraga ini kan nggak cuma teori ya, tapi mahasiswa harus juga bisa merasakan lewat proses praktek ya langsung. Nah, sehingga pemahaman mereka ya tadi komprehensif dan utuh gitu. Nah ini yang kita lakukan di sini, luar biasa ini. Saya baru pertama kali ya mengisi materi yang durasinya ya lumayan panjang ini, tapi memang ya harusnya seperti ini gitu. Gitu. Betul. Tapi Pak Iwan nggak merasa kerepotan kan dengan? Enggak Pak, saya punya tanggung jawab, karena saya ya Pak Mustafa juga tahu kita dapat gratis gitu kan, dan itu wujud tanggung jawab kita untuk bisa menyampaikan lagi kepada orang lain kan, gitu tanggung jawab itu gitu kan. Kita dapat
ya banyak ya pengetahuan itu yang nggak boleh disimpan dong, kita harus sampaikan lagi kepada orang lain. Nah setelah 3 bulan yang lalu, bulan Juli akhir kita melakukan tahap pertama, sekarang di akhir Oktober kita melakukan di tahap kedua, berarti sekitar 3 bulan sudah berjalan. Kira-kira partisipasi peserta untuk memberikan feedback itu kepada Pak Iwan melalui platform Google Classroom, bagaimana Pak? Iya, jadi ada 2 saluran yang kita buka kan untuk menjalin komunikasi dengan peserta kan, ada grup WhatsApp, terus saya juga buka Google Classroom untuk media peserta pelatihan ini untuk bisa diskusi ya, dan saya juga bisa memberikan penugasan-penugasan kepada mereka. Dan dari 2 platform yang kita buka ini, misalnya untuk WhatsApp ya ini sekali kan aktif gitu ya, sangat banyak banyak pertanyaan-pertanyaan, terus case study yang mereka temukan di lapangan terus dia sampaikan di grup untuk mendapat jawaban gitu kan dari apa yang seharusnya mereka lakukan kalau menghadapi satu permasalahan tertentu gitu kan. Ya kalau saya lihat dari partisipasi mereka ya 60-70% itu sudah bagus ya. Alhamdulillah banyak juga berarti ya. Artinya usaha kami sebagai lembaga olahraga di Kota Depok ini untuk meningkatkan mutu pelatih, khususnya pelatih fisik kali ini. Betul. Berarti mudah-mudahan tidak sia-sia gitu ya. Mudah-mudahan. Dan ke depan ini kan kita masih ada seperti 2 bulan lagi untuk menyelesaikan tahun 2020 dan kita akan memberikan fail atau pass, lulus atau tidak lulus sebagai pelatih fisik gitu. Jadi kira-kira ke depan apa yang Pak Iwan rencanakan untuk para peserta ini? Ya, saya berharap kan mereka sudah menerima ya semua materi tentang latihan fisik ya, sehingga saya berharap mereka bisa turun langsung ke lapangan, mengaplikasikan apa yang mereka sudah terima gitu kan, baik dari sisi teori maupun prakteknya. Dan ya kita lihat nanti, dan saya berharap sih apa yang saya berikan itu dengan penyampaian yang bisa diterima oleh mereka gitu kan, karena memang kita tahu sendiri pesertanya kan lebih banyak pelatih-pelatih mantan atlet gitu kan, yang perlu pemahaman yang lebih lagi gitu ya, lebih dalam lagi buat mereka, sehingga penyampaian materi pun saya pilih dengan bahasa-bahasa yang sederhana gitu kan. Dan praktek-praktek yang kita lakukan itu kan juga saya berikan mulai dari yang sederhana sampai yang sudah misalnya menggunakan atau melibatkan teknologi gitu kan, supaya mereka melek juga, oh ternyata ada loh memang, ya kan. Betul. Ya, dengan adanya teknologi ini mereka sepertinya excited gitu, excited sekali. Ya, betul. Jadi yang membuka wawasan mereka lah. Dan kalau ada pelatih yang berpikiran ke depan gitu ya, punya passion gitu di dunia kepelatihan ini, mereka akan mendapat trigger gitu kan. Oh iya bener loh, ternyata kita harus ngejar lagi kan gitu kan. Tapi ada barangnya, buktinya gitu kan, yang saya sampaikan, saya bawa ya langsung ke mereka di hadapan mereka, sehingga mudah-mudahan ini jadi trigger buat mereka untuk lebih semangat lagi belajar. Dan ya kita berharap mereka terus mengembangkan diri gitu kan, sehingga efeknya kan ya untuk KONI Depok khususnya kan bisa lebih baik lagi pembinaan olahraganya. Saya kira itu Pak. Saya juga menilai bahwa semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran itu luar biasa, karena melihat sesuatu yang baru-baru gitu. Ya walaupun memang tadi pagi pun saya menyampaikan kepada Pak Iwan untuk tolong diberikan juga kalau mereka dalam kondisi yang tidak punya apa-apa gitu ya. Jadi itu harapannya. Tapi saya lihat pembelajaran yang diberikan selama yang tadinya banyakan yang ngantuk-ngantuk kalau dulu-dulu. Luar biasa, saya melihat saya luar biasa nih. Pak Iwan, alat-alat itu dari mana tuh Pak Iwan? Ya, saya memang dari dulu punya cita-cita gitu loh, punya kemampuan gitu kan. Ya dengan link yang ada saya mencoba menjalin link dengan dunia luar gitu kan yang saya kenal.
ya ternyata banyak sekali ya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, dan dari menjalin komunikasi itu banyak juga membantu saya untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari perkembangan teknologi olahraga. Kan Menpora sekarang mendengung-dengungkan gitu kan, sport science itu. Nah, sport science itu yang mana sih? Ya pertama ya kegiatan kita ini gitu ya, membekali kawan-kawan pelatih itu dengan pengetahuan terkini gitu kan, dengan pendekatan sport science. Jadi melatih itu ya nggak asal-asalan gitu kan. Ada perhitungan yang mereka buat, terus penempatan. Oh, kalau latihan kekuatan di awal itu apa sih yang kita lakukan? Nah, tahapan-tahapannya kan harus mereka ketahui gitu, harus mereka paham, sehingga ya sebenarnya apapun ya, misalnya membangun rumah gitu kan, mulai dari fondasinya dulu sampai finishing. Nah, itu juga sama di olahraga seperti itu, sehingga mereka punya guidance. Nah, itu yang paling penting dulu, mindset ya. Iya, mindset dulu yang harus yang diinginkan. Karena kalau nggak bisa merubah mindset, ya mereka nggak akan berpikir bahwa kita butuh sport science kan gitu ya. Nah, baru setelah mereka sadar, kita bentuk mindsetnya, kita bekali mereka dengan sport teknologi yang terkait dengan software gitu ya, pengetahuan itu, sehingga nanti ya mereka akan mencari tahu lagi bagaimana aplikasi sport science ya, berkaitan dengan hardware-nya, dengan teknologi yang lain. Saya kira itu. Pengalaman Pak Iwan jadi penatar di berbagai daerah di Indonesia ini, kira-kira dalam satu kali penataran atau pelatihan itu biasanya akan ada orang-orang yang mentas nggak gitu? Gimana Pak? Pernah membuat sebuah analisis tentang begitu? Iya, saya pikir dimanapun akan ada ya pro kontra, ada orang yang ya mungkin banyak sekali alasannya ya, ya mereka mungkin secara tidak langsung gitu sebenarnya berpikir ya mereka butuh, tapi ada ego kadang-kadang gitu kan. Misalnya pelatih yang dulunya bekas juara nasional, misalnya juara itu ya, yang mindsetnya sempit gitu kan, ya ada penolakan, ada juga rasa. Tapi mereka tetap ikut penataran. Oh iya pasti ada rasa penasaran, dan itu yang saya coba gali dari mereka lewat pendekatan yang baik lah. Berikan pengertian kepada mereka bahwa kita bukan mau ngajarin, tapi kita mau berdiskusi sama mereka gitu kan, bahwa ini loh saya punya informasi ini, ya tanggapan Anda bagaimana gitu. Ya harusnya kan seperti itu ya. Ya bicara pikiran ya harus dijawab dengan pikiran juga gitu, jangan jangan dijawab dengan hal-hal yang lain gitu. Iya, karena ini kan pelatih fisik ini kan lebih banyak keilmuan yang harus mendukung dia, betul. Khususnya tentang ilmu-ilmu tentang pelatihan komponen-komponen fisik itu, gitu kan. Jadi ini kan agak susah juga nih. Jadi susah juga buat mereka untuk mencapai itu. Jadi kalau kira-kira untuk bisa menghasilkan pelatih fisik itu apa saja sih Pak Iwan yang bisa lebih cepat? Karena kami berharap di Kota Depok ini berharap punya pelatih fisik di pengcap sehingga atlet-atletnya bisa terbangun kondisi fisiknya lebih bugar, sehingga siap untuk menghadapi pertandingan-pertandingan. Iya. Jadi sebenarnya yang pertama kalau kita mau menciptakan pelatih fisik yang baik, ya tentunya dari sisi individu pelatih itu sendiri gitu. Mereka mau belajar apa enggak gitu kan, ada belajar itu dulu yang pertama ya kan. Nah, kalau mereka punya keinginan mau belajar, ya saya pikir banyak pelatih yang hebat gitu ya, yang bukan dari perguruan tinggi tapi mau belajar gitu. Betul. Itu yang penting tuh. Nah, kalau mereka sudah ada penolakan, udah nggak mau belajar, ya itu yang susah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gampang karena
misalnya di dunia kepelatihan fisik ya, sport conditioning ini, kalau di Eropa disebutnya sport conditioning, di Australia, Amerika dia sebutnya strength and conditioning gitu kan. Ya apapun itu sebenarnya kan sudah ada kurikulumnya ya, dan kurikulumnya hampir sama standar. Kita sebenarnya saya bilang tadi harus mulai mau belajar. Dan kalau sudah belajar itu kita udah lihat pola-polanya itu kan, roadmapnya itu udah bisa jelas gitu, terlihat gitu kan. Tinggal ikutin aja pola itu ya, seiring belajar. Memang kan ada levelnya ya, misalnya di ASCA, Australian Strength and Conditioning Association itu kan ada 3 level misalnya, level basic, advance, baru ke level yang elite gitu kan, level 3. Begitu juga di kurikulum yang lain ya, NSCA ya, atau apa yang lain. Pokoknya ada levelnya seperti itu ya, ikutin aja gitu. Jadi kita udah ditunjukin ya di level awal itu ya, mungkin ya teori-teori atau pemahaman dasar tentang bagaimana melatih fisik ya, terkait dengan ilmu-ilmunya juga ya, yang misalnya anatomi, fisiologinya ya kan. Nah itu bertahap tuh ya. Jadi nanti kalau lulus di sana biasanya kan ada assessmentnya kan tertulis, ada assessment praktek juga biasanya kalau di di luar negeri gitu ya, level-level sertifikasi internasional seperti itu. Sehingga ya belajarnya apa yang kita lakukan ini gitu, ada teori, ada praktek juga, ujiannya juga sama, ada tes terus, ada itu. Nah ikutin aja tahapan itu. Ya nanti akan ada pemahaman bagaimana menjadi pelatih fisik yang baik ya, apalagi kalau dia benar-benar punya klub ya, benar-benar melatih gitu kan. Jadi ya, bisa disalurkan bisa ada tempat untuk menyalurkan itu gitu ya. Nah itu yang penting menurut saya gitu. Berarti kami KONI Kota Depok perlu juga membuat untuk intermediate course-nya berarti ya. Bisa Pak Mas. Nanti kalau ada orang-orang yang lulus ini yang akan menjadi peserta partisipan untuk intermediate betul. Jadi nah kira-kira kalau berhubungan dengan sertifikasi di Indonesia ini itu sudah ada nggak sih Pak yang mengeluarkan sertifikasi tentang pelatih fisik? Pelatih fisik ya. Kalau pelatih fisik sejauh ini kan ada beberapa asosiasi misalnya atau lembaga yang berusaha mengeluarkan gitu ya tentang sertifikasi pelatih fisik nasional. Ada tuh beberapa lembaga atau ikatan pelatih fisik Indonesia misalnya, ada tuh beberapa. Cuma memang kan itu harus disinkronkan dengan ya kita punya lembaga sertifikasi badan Besang namanya. Besang itu. Nah itu kan harus disinkronkan dengan itu sehingga sertifikasinya itu diakui ya oleh negara secara kelembagaan gitu kan. Ya, seperti ASCA itu kan di Australia milik. Iya. Itu jadi apa? Jadi trademarknya buat Australia sehingga kita juga orang-orang luar juga mau datang. Betul. Karena kebetulan saya juga pernah ikut yang basic ASCA. Betul. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi makanya di Indonesia ini apakah untuk pelatih fisik nasional ini punya juga saluran ke situ? Karena sepertinya belum tertata. Ya saya sendiri misalnya sebagai contoh dulu ya karena memang tertarik gitu loh dengan bidang kepelatihan fisik ini, sport conditioning. Nah makanya waktu itu tahun kira-kira 2007 Menpora kan punya program ya untuk mendidik pelatih fisik ya dari seluruh Indonesia. Itu dulu saringannya di Semarang kalau nggak salah, saya di level dasarnya itu pernah ikut pertama karena saya juga punya informasi itu dan saya pelatih PPLP waktu itu. Jadi saya minta diusulkan PPLP di DKI Pak Mansur. Sambil ngajar saya juga bilang karena Dayung waktu itu ya punya kesempatan untuk
dibuka ya program PPLP itu waktu tahun 2000 berapa ya 2003 2004 begitulah ya. Nah, saya punya tanggung jawab karena saya pikir melatih basic ini penting ya. 2003 2004 tuh Pak Iwan baru mulai untuk iya, karena Pak. saya tahu dulu Pak Iwan itu setelah selesai kuliah bidangnya ke biomekanik. Betul. Jadi waktu saya pun ke Jerman Pak Iwan titip Pak Mus tolong cari kamera high speed, betul. Speed, ya, gitu ya. Tapi memang ada korelasinya Pak, ada korelasinya karena ya kalau kita melatih ya pelatih fisik maupun pelatih teknik ya mereka harus ngerti bagaimana memperbaiki gerak ya supaya atletnya ya? betul. Misalnya di pelatih fisik waktu kita ajarin misalnya squat, ya squat yang betul seperti apa supaya ya otot yang dilatih itu benar-benar kena gitu kan, tepat sasaran, dan yang paling penting lagi adalah menghindari cedera, itu yang paling penting. Banyak sekali orang melakukan latihan-latihan tanpa diberikan feedback teknik yang baik, akhirnya cedera, kan sayang itu gitu. Nggak bisa sembarangan ya. Itu pelatih fisik maupun pelatih teknik harus belajar itu di mana-mana. Bahkan guru penjas sekalipun ya kalau di luar kurikulum biomekaniknya pasti dia harus ambil gitu kan. Gitu. Baik, balik lagi ke pelatihan fisik di Depok kali ini. Kira-kira apa yang harus kami sebagai lembaga olahraga di Depok ini, yang saran Pak Iwan untuk kami, khususnya saya di Binpres untuk melakukan hal-hal yang bisa lebih mempercepat, mengakselerasi timbulnya pelatih-pelatih fisik pada khususnya. Ya, jadi sekarang kan kita udah punya berapa sih peserta yang sekarang ini Pak? Sekarang ini yang hadir 27 orang. 27 orang. Nah itu kan kita punya kandidat 27 orang, banyak sekali tuh. Nah saran saya setelah mereka punya pengetahuan ini, terus mereka sudah kita berikan bekal praktek juga gitu ya. Nah, saya pikir mereka harus di challenge. Kirim mereka ke cabang-cabang olahraga gitu kan. Ya untuk mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan gitu. Ini dia poin pentingnya ini. Betul. Poin pentingnya ini, apakah mereka setelah mendapatkan sesuatu itu terus mereka apply di lapangan. Itu yang penting kan dari awal kita udah wanti-wanti itu. Karena ya olahraga harus begitu, nggak bisa pemahamannya kognitif, stop di kognitif, tapi harus ada aplikasinya gitu kan. Praktek learning by doing-nya itu penting juga. Nah ini penting Pak, karena nanti mereka akan dapat tantangan-tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Nah kalau mereka dapat tantangan terus kemudian mereka nggak bisa memecahkan, kan kita bisa bantu untuk berikan konsultasi, solusi sehingga dia dapat terus apalagi zaman sosial media ini kan betul, gampang sekali untuk kita berhubungan walaupun Pak Iwan ada di mana kan masih bisa masih bisa karena bisa terhubung, jadi nggak ada barrier lagi betul gitu. Jadi artinya memang usaha-usaha kami yang selama ini sudah ini tergantung daripada orang-orang ini mau mengaplikasikan apa enggak. Betul Pak, nanti kalau nanti kalau udah mereka matang di lapangan ya kita bisa tingkatin lagi, misalnya kita lihat ada beberapa, mungkin nggak semua dari 27 itu gitu kan, nanti ada beberapa 10 ya kita bisa tingkatkan lagi untuk diikutkan ke intermediate course atau ngambil sertifikasi internasional gitu kan. Ya contohnya kita berdua misalnya dari ITK Leipzig, Universitas Leipzig itu kan buka kesempatan untuk pelatih fisik gitu kan, walaupun memang waktunya tertentu gitu kan. Ya mereka kita kirim ke sana gitu kan dengan beasiswa, tapi ya dengan dengan harapan mereka punya performance yang bagus gitu, track record yang bagus, karena kan itu dinilai gitu kan. Biar gak malu-maluin. Nggak malu-maluin betul. Nah ini kan meningkatkan kualitas kompetensi mereka gitu kan, dan sertifikatnya internasional diakui seluruh dunia gitu kan. Atau kita misalnya ikut lagi ASKA dan lain-lain. Nah itu opportunity itu banyak sebenarnya. Iya betul. Nah kami di Binpres di Kota Depok ini sudah meng-hire 5 orang boleh dibilang professional strength and conditioning trainer gitu. Jadi kami kirim setiap jadi ada yang mau cabang bela diri terukur
akurasi sama permainan. Itu dibagi-bagi, jadi mereka datang ke ini. Menurut Pak Iwan, anak-anak ini yang peserta-peserta ini, apakah mestinya mereka itu harapan kami mereka bisa mendompleng gitu. Iya, betul, jadi betul. Transfer knowledge gitu kan. Walaupun saya yakin bahwa anak-anak SC itu tidak sehebat Pak Iwan dengan dalam segi pengetahuan, tapi minimal mereka sudah lulus dari beberapa sertifikasi, ya. Jadi ada dan mau melakukan, karena tanpa melakukan kan nggak mungkin bisa apa-apa. Betul. Jadi gimana Pak Iwan ya, teman-teman yang baru ini harus ngapain nih dengan adanya kesempatan ada 5 orang dari KONI Depok ini yang meng-hire 5 orang SC ini? Iya, saya pikir ini kan juga hal yang baik ya, yang bisa kita manfaatkan ya untuk pelatih-pelatih yang kita cetak ini dari pelaksanaan course ini gitu kan, kepelatihan pelatih fisik ini gitu ya. Jadi ada counterpart ya, karena yang 5 ini kan nggak mungkin mengcover semua kan, betul. Bisa mengcover semua, jadi 27 ini kan cukup lah untuk bisa kita masukin ke semua cabang olahraga gitu kan. Nah ini yang 5 ini ya bisa memonitor ya, yang mengasistensi ya kawan-kawan kita ini yang 27 ini, mungkin yang kalau mereka lulus nanti kan kita nyatakan lulus. Nah ini kan SDM sebenarnya yang bisa kita manfaatkan oleh KONI Depok untuk meningkatkan kompetensi mereka gitu ya, karena ya nggak ada orang yang belajar tiba-tiba udah jadi pelatih nasional kan gitu, punya pengetahuan. Ada proses itu. Nah proses ini yang mahal gitu, yang harus kita manfaatkan, apalagi ada 5 orang itu. Dan ya saya berharap sih mereka punya standar yang sama gitu loh dengan kita gitu ya, dengan apa yang saya berikan ini gitu. Ya jangan ada lagi perlakuan-perlakuan yang menggunakan pendekatan di luar pendekatan ilmiah gitu. Iya, betul. Nah, ini makanya mereka juga yang 5 orang ini kami ikutkan di dalam dalam kegiatan ini. Oke. Ya, bagus. Jadi mereka harus ikut di sini untuk refreshing keilmuan gitu, dan bisa menyatukan persepsi tentang keilmuan itu. Betul. Itu penting Pak, karena jadi jangan sampai lagi kita melatih itu ya menggunakan asumsi gitu kan. Betul. Asumsi pribadi gitu kan. Kalau itu kan udah salah gitu kan. Guidance-nya nggak dipakai gitu. Pendekatan ilmiahnya scientific approach itu harus tetap dipakai gitu. Oke. Pak Iwan, kira-kira buat para penonton yang menyaksikan kalau di rekaman ini, buat para masyarakat olahraga di Depok dan juga khususnya para peserta ini, kira-kira pesan apa Pak Iwan sebelum kita akhiri bincang-bincang ini? Iya, saya pikir kita kan perlu regenerasi pelatih, dan pelatih kita itu memang harus dan perlu ditingkatkan terus ya, kemampuannya, baik kemampuan kognitifnya, pengetahuannya, dan skillnya gitu di lapangan. Jadi nggak bisa orang yang punya dia menyerap pengetahuan banyak tapi dia nggak bisa diaplikasikan di lapangan. Artinya performanya nggak sesuai gitu loh yang seharusnya gitu kan. Contoh, dia tahu latihan koordinasi pakai ladder betul. Nah itu kasih contoh, tapi contohnya jelek gitu Pak, ya kan? Nah itu juga nggak bisa di olahraga. Jadi memang harus konsep dia kuasai, tapi praktek performance dia juga harus punya gitu ya, harus betul gitu, lengkap. Dan saya berharap sih ya kawan-kawan di generasi di bawah saya gitu ya, saya punya passion, punya punya kewajiban berpikir waktu itu masuk ke mendalami ke pelatih fisik ini, karena memang pelatih teknik itu harus didampingi.
Ya, jadi kalau kita bicara tim coaching kan, kalau di luar negeri begitu ya, tim coaching kan, misalnya klub-klub sepak bola Manchester United, mereka bicaranya tim coaching. Di situ ada pelatih teknik, ada pelatih fisik gitu kan. Nah, saya coba mengambil satu bagian, satu part dari tim coaching itu dan kita perkuat coba gitu. Ya, alhamdulillah misalnya sekarang di pelatnas bulu tangkis ini berjalan gitu kan. Tim coachingnya sudah lengkap lah, istilahnya ya dianggap mungkin ya paling lengkap lah di antara cabang-cabang yang lain. Udah nggak ada Superman lagi ya? Oh, nggak ada, mudah-mudahan. Jadi harus dipilah-pilah. Orang punya spesialisasi. Betul itu. Itu juga makanya kami membuat kepelatihan ini berharap memang orang-orang yang melatih teknik konsentrasi di situ. Betul. Kan sekarang kita pelatih untuk fisik juga betul. Konsentrasi. Betul. Nanti kalau soal nutrisi, soal psikologi, ada orang lain atau mungkin kita bisa hire ya. Sebagai konsultan gitu kan, ad hoc. Sementara betul. Masih ad hoc. Betul. Gitu ya. Ya itu Pak yang harus dilengkapi itu, karena nggak boleh lagi ada Superman di dalam tim gitu. Dia pelatih fisik juga, pelatih teknik juga gitu kan, psikolog juga itu. Jadi memang harus ya dikeroyok. Misalnya juga kan pelatih-pelatih kita di luar gitu kan banyak sukses gitu dilihat, seperti di bulu tangkis sekarang Jepang begitu hebatnya karena memang ya mereka didukung, pelatih kita melatih teknik tapi didukung oleh sport science di belakangnya itu yang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Baik dari keilmuan maupun teknologi betul, apalagi ditunjuk teknologi, didukung sama teknologi sudah lengkap. Itu udah lengkap, jadi pelatih itu udah seneng aja gitu ya. Jadi dia udah konsentrasi gitu. Betul. Jadi kemungkinan nggak terlalu botak seperti saya jadinya. Karena dulu saya ngelatih fisik juga, ngelatih teknik juga. Jadi banyak, karena pada saat itu memang masih kekurangan SDM. Ya, itu yang kita berharapkan. Saya berharap dengan pelaksanaan ini, saya pikir ini langkah yang bagus ya, satu usaha untuk bisa melakukan regenerasi gitu kan, pelatih-pelatih yang hebat yang kita harapkan bisa lahir dari sini gitu kan, ya dengan cara yang betul gitu loh ya, dengan pelaksanaan penataran yang komprehensif seperti ini dengan waktu yang memang cukup untuk bisa mencerna gitu ya, nggak short time gitu kan. Kita berharap pelatih ini bisa mengerti semua, nggak bisa. Makanya itu ada level. Cuman kayak proyek-proyek aja gitu. Yang penting jalan gitu ya. Betul. Makanya saya menghindari tuh sekarang tuh Pak Mus, yang gitu-gitu daripada saya dosa ya udahlah. Saya lebih seneng yang kayak begini gitu. Saya lebih bisa secara lengkap gitu menerangkan, menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bidang. Saya juga bersyukur punya teman-teman pengurus, ketua umum khususnya, beliau juga mengerti tentang ide-ide saya yang saya sampaikan tentang pola penataran seperti ini. Dan alhamdulillah bisa berjalan, dan kalau mudah-mudahan kami tidak bangga kalau ini menjadi yang pertama di Indonesia, bukan, tapi menurut kami ini adalah sebuah jalur yang sebenarnya normal aja. Ya, itu sudah dilakukan oleh orang-orang lain kan di luar negeri lah, misalnya di luar negara kita gitu kan. Nah, sekarang kita coba gitu. Di ASKA pun kita kan nggak langsung lulus. Nggak lulus. Attendance saja. Betul. Coba attendance. Lulus, nanti ada tugas gitu kan. Setelah penataran selesai ada tugas-tugas mereka ke lapangan, baru nanti dinilai. Betul. Di akhir kalau memang memenuhi syarat ya baru dikeluarkan sertifikat. Nah, itu yang kita mau coba gitu. Itu dia, makanya jadi dari pengalaman saya juga gitu, jadi saya mencoba membuat sesuatu yang baru dan pada awal memang banyak tantangan. Pasti. Insya Allah, tapi mudah-mudahan kemengertian mindset daripada seluruh insan olahraga di Kota Depok ini bisa terbuka bahwa dia mulai melakukan spesifikasi spesialisasi untuk bidang-bidangnya tim coaching betul, itu yang namanya tim coaching gitu. Iya, betul. Pak Iwan, satu lagi pertanyaan terakhir Pak Iwan. Pak Iwan di bulu tangkis sudah berapa tahun Pak Iwan? Saya mungkin anggap keberadaan saya di bulu tangkis itu kayak deja vu gitu. Oh gitu ya. Waktu itu saya lihat dream come true. Iya, bisa dikatakan gitu, tapi saya lebih merasa bahwa
saya tertantang gitu. Ada hal yang perlu saya terlibat gitu ya untuk membantu, karena ini cabang olahraga yang jadi andalan kita gitu kan di Olimpik, dan salah satu cabang olahraga yang memang punya komunitas bagus gitu, kuat, pelatnasnya juga sepanjang tahun gitu. Tapi ada hal-hal dari sisi saya dari sisi misalnya fisik kan, waktu bulu tangkis itu masuk ke era yang sangat anjlok gitu waktu itu kan, yang disalahkan kan fisiknya kurang bagus, loh saya bilang di sana nggak ada pelatih fisik. Wah, satu saat nih kalau saya punya kesempatan, saya bilang gitu, tahun-tahunnya 2010 gitu kan, waktu masih kuliah, setelah lulus lah kita lihat, wah kok begitu ya bulu tangkis. Saya coba pengen tahu kenapa sih yang terjadi gitu. Andai saya punya kesempatan untuk bisa di sana, ya mungkin Allah kasih kesempatan saya. Doanya terkabul. Nah itu jadi dari 2014 Pak Mus, yaitu karena waktu itu Bang Reksi Mainaki sempat datang ke kampus kan waktu itu dengan Taufik Hidayat dan Pak Basri Yusuf yang menangani sport science pada saat itu. Ya kebetulan mereka datang ke laboratorium waktu itu, saya masih kepala lab, ya kita diskusi waktu itu Pak. Diskusi informal, akhirnya nyambung, ini Mas betul ini yang kayak gini. Nah, terus diundang lah ke Platnas untuk diskusi waktu itu. Nah dari diskusi itu satu hal yang sangat urgent sekali untuk bisa disiapkan itu, yaitu pelatih fisik yang kurang memang. Jadi waktu itu cuma ada satu pelatih fisik untuk menangani 89 nanti yang nggak bisa. Iya, jadi kerja borongan. Betul. Ternyata satu pertanyaan terjawab. Kenapa fisiknya nggak ini? Itu satu kan. Nah di situ ya sudah, dia bilang ya udah nih kita urgent, kita butuh pelatih fisik. Saya bilang sekarang ada berapa orang Pak Iwan? Mohon maaf nih saya boleh aja buat pengetahuan orang pendengar dan pemirsa di sini. Jadi itu ya saya bilang kenapa bulu tangkis bisa maju, karena dari sisi proses latihan tim coachingnya itu udah lengkap mereka ya. Jadi bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi setiap sektor mereka punya satu pelatih fisik. Ya, jadi tunggal putra sendiri ada pelatih fisiknya. Itu yang saya usulkan waktu Bang Reksi tanya dan Pak Basri waktu itu. Saya bilang nggak bisa. Ya idealnya ya itu juga sebenarnya kurang. Ya satu sektor satu pelatih fisik. Ya udah, saya udah cari, saya cari ya kawan-kawan yang punya kompetensi di situ gitu, punya komitmen. Dan saya waktu itu ditahan sebenarnya, nggak boleh turun ke lapangan. Jadi saya diminta di sport science waktu itu bantu di bidang sport science. Tapi saya bilang Pak, saya punya sertifikat pelatih fisik Pak. Dan saya pengen, dan saya orang field, saya orang lapangan. Saya bilang saya nggak bisa. Biasanya ilmu kita akan berkurang kalau nggak turun lapangan. Seperti saya ini udah lama nggak turun lapangan, jadi banyak yang. Salah satunya yang saya khawatirkan itu juga Pak Mus. Betul. Itu. Jadi semangat belajarnya udah berkurang nanti. Betul itu dia. Ya, jadi ya itu sampai 2014 sampai sekarang, dan ya nggak tahu ini kan kita mau pergantian ya pengurus baru. Ya nggak tahu kontraknya itu memang terakhir tahun ini. Gitu. Dan nanti kalau ya nggak tahu kalau pengurus yang baru mau punya komitmen yang sama gitu kan. Punya gaya yang berbeda berarti susah. Ya itu kan politis juga. Kita nggak tahu. Ya. Tapi orang seperti Pak Iwan pasti dibutuhkan di semua cabang. Amin, mudah-mudahan. Ya, selagi saya ucapkan selamat Pak Iwan, mudah-mudahan tetap bisa mengembangkan dunia ilmu kepelatihan fisik ini biar di Indonesia. Dan mohon bantu kami, saya dan teman-teman di Kota Depok ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong dilayani ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan sudah memberikan waktunya pada kami. Dan pada kali ini kami punya tekad bahwa KONI itu di tahun 2022 pada Porda itu adalah 10 besar. Tahun 2022 10 besar. Itu doa kami dan usaha kami yang sedang kami rintis. Mudah-mudahan ini terus berlangsung dan bisa
gitu. Bisa. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak Mus. Mudah-mudahan apa yang Pak Iwan cita-citakan bisa terlaksana dan apa yang kami cita-citakan bisa juga terlaksana. Saya juga ucapin terima kasih ya atas kesempatan ini, dan ini suatu kebanggaan, satu kehormatan buat saya untuk bisa sharing di KONI Depok ini dengan para pelatihnya, dan ya salah satu beban saya udah berkurang lagi sekarang karena saya sudah nyampaikan apa yang saya punya gitu kan, untuk bisa ya mudah-mudahan mereka bisa pakai ilmunya itu, sehingga itu nilai tertinggi kan kalau orang punya berilmu itu Pak, kita nggak berharap yang lain. Tidak berharap. Gitu. Seorang guru itu tidak berharap yang lain-lain kecuali anaknya bisa mentas. Betul. Jadi saya sebagai dosen Pak Iwan sudah berhasil ya. Iya betul. Mahasiswa saya sudah bisa lebih prestasinya dibanding saya. Enggak juga sih sebenarnya Pak Mus. Prestasinya udah lebih tinggi, udah di pelatnas yang bulu tangkis. Luar biasa. Mudah-mudahan usaha-usaha Pak Iwan, dan tetap saya juga menyarankan kepada Pak Iwan tetap belajar. Mudah-mudahan kita kalau ada ilmu-ilmu baru tolong kami diberikan lagi. Iya Pak, pasti. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak Mus. Mohon maaf waktunya tersita untuk mestinya udah ketemu keluarga jadi gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mus.